Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahyadi, SSTMM, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu bentuk kinerja yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Di antaranya yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan salah satu bidang Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Di mana salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu pengantar manajemen dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah pengantar manajemen merupakan salah satu mata kuliah yang menguraikan mengenai teori perkembangan serta prinsip dasar penerapan ilmu manajemen berdasarkan fungsi-fungsinya dalam organisasi, khususnya organisasi bisnis atau lebih dikenal dengan sebutan perusahaan. Pada sisi teori, kami memperkenalkan konsep dasar mengenai manajemen, khususnya manajemen bisnis pada sebuah perusahaan, agar mahasiswa melakukan pemanasan sebelum memasuki bagian pokok bahasan selanjutnya. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan seputar ilmu manajemen dari yang klasik hingga modern. Setelah mahasiswa memahami mengenali pengenalan dalam perkembangan teori manajemen, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi bisnis, yaitu organisasi perusahaan. Sehingga setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah pengantar manajemen, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengetahui serta menemukan gambaran yang utuh mengenai manajemen. Pokok bahasan mata kuliah pengantar manajemen diantaranya yaitu konsep dasar manajemen bisnis, manajer dalam kegiatan manajemen, perkembangan ilmu manajemen, lingkungan dan budaya organisasi, tanggung jawab sosial dan etika manajemen, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, manajemen strategis perusahaan, desain dan struktur organisasi, kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab dan delegasi, manajemen sumber daya manusia, faktor individu dalam organisasi, motivasi dan kepemimpinan, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, serta pengawasan dan pengendalian organisasi. Kegiatan perkuliahan dapat ditempuh dalam 16 pertemuan dengan menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan oleh perguruan tinggi, yaitu Learning Management System atau yang kita sebut dengan LMS melalui spada.umg.ac.id. Dan pertemuan tatap muka dilakukan dengan didukung menggunakan video conference seperti Zoom atau Google Meet, serta aplikasi pendukung lainnya seperti YouTube dan Quizzes. Pendekatan yang saya gunakan pada proses perkuliahan yaitu dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya menggunakan metode ceramah, komunikasi interaktif, dan diskusi. Pada aktivitas interaksi, kegiatan perkuliahan saya menerapkan teknik Student Central Learning atau biasa kita sebut dengan SCL, yaitu fokus kepada mahasiswa. Artinya mahasiswa lebih aktif. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu bisa berupa diskusi tanya jawab dapat dilakukan antara dosen dengan mahasiswa atau diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa. Pada saat mahasiswa secara berkelompok melakukan presentasi dengan pokok bahasan yang telah ditentukan. Pada kegiatan asesmen, pemberian nilai dilakukan secara adil kepada seluruh mahasiswa dengan kriteria sebagai berikut. Keaktifan mahasiswa sebesar 10%, kuis sebesar 15%, tugas individu sebesar 20%, UTS 25%, UAS 30%. Berikut ini kami sampaikan salah satu contoh kegiatan perkuliahan pada mata kuliah pengantar manajemen secara daring menggunakan media Zoom Meeting,
lms.pada.umg.ac.id dan aplikasi pendukung lainnya seperti YouTube. Selamat menyaksikan. Baik, saya bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah materi saya sudah tampil di layar teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Materi tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana nantinya teman-teman mahasiswa diharapkan dapat mengetahui konsep dasar mengenai perencanaan dalam manajemen organisasi. Ya, kemudian diharapkan ya mahasiswa mengetahui jenis-jenis perencanaan dan bagaimana perencanaan itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengetahui alat-alat bantu manajemen dan kegiatan perencanaan serta mengetahui cara-cara penyelesaian masalah dalam pengambilan sebuah keputusan. Kalau kita berbicara tentang organisasi dan pencapaian tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan, maka itu ada kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen. Apakah masih ada yang ingat tentang fungsi-fungsi manajemen? Ada yang masih ingat tentang fungsi manajemen? Halo? Coba kira-kira coba saya tanya fungsi manajemen. Mbak Delaika, masih ingatkah tentang fungsi manajemen? Bisa on kamera, Mbak Delaika? Ya, silakan Mbak Delaika. Masih ingat nggak tentang fungsi manajemen? Apa saja? Masih di mute, Mbak? Bisa di unmute dulu? Oke, ya silakan Mbak Delaika. Fungsi manajemen. Macam-macamnya, fungsinya apa saja? Perencanaan. Betul. Kedua. Selain perencanaan, ada lagi yang bisa menambahkan? Mbak Delaika, cuma perencanaan saja? Pengawasan, Pak. Ada juga pengawasan, ya itu di poin keberapa itu? Pengorganisasian. Pengorganisasian, Mas Dani, Mas Harit juga sudah benar. Pengendalian, ya. Pengarahan, Pak. Pengarahan, masuk controlling, ya. Ada lagi? Sudah? Oke, sang disebut pengorganisasian, ya Mas Endro ya tadi ya, yang menjawab. Iya, Pak. Ya, pengorganisasian. Jadi seperti yang disebutkan oleh teman-teman tadi sudah sesuai, hanya saja urutannya ya. Jadi fungsi-fungsi manajemen salah satunya adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, organizing ya, pengarahan ya, directing ya, atau bisa disebut dengan leading, kepemimpinan ya, kemudian pengendalian ya, atau controlling ya, ada 4, ada juga yang menyebutkan directing atau leading. Baik, alhamdulillah teman-teman masih sedikit ingat ya, sedikit meskipun sedikit ya, tapi sudah bagus. Berarti teman-teman masih memperhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, salah satu fungsi dari manajemen itu yaitu perencanaan, di mana ya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, sebuah tujuan perusahaan, maka kita dapat melakukan sebuah perencanaan atau planning. Menurut Robbins and Coulter ya tahun 2002 menyatakan bahwa planning adalah sebuah proses ya yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Dilanjutkan dengan menentukan strategi dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh.
kemudian merumuskan sistem perencanaan ya yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan sebuah organisasi. Jadi fungsi utama dalam perencanaan yaitu apa? Pencapaian sebuah tujuan organisasi. Ya, kenapa kok penting dalam perencanaan? Ya sangat penting karena tanpa adanya perencanaan maka tujuan organisasi itu memungkinkan tidak bisa tercapai atau tercapai tapi tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, yang ingin diraih. Gitu. Kemudian dalam bukunya Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah ya menyatakan bahwa perencanaan itu ada 3 hal, yaitu ada proses, fungsi manajemen, dan pengambilan keputusan. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang perencanaan dan pengambilan keputusan gitu. Kemudian kita bahas di sini karena perencanaan terdiri dari 3 hal, yaitu dari sisi prosesnya, fungsi manajemennya, kemudian dari sisi pengambilan keputusan. Kalau kita lihat dari sisi prosesnya, perencanaan itu merupakan sebuah proses dasar yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, ya, agar tujuan itu bisa tercapai. Kemudian dari fungsi manajemen, ya, yaitu fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan kegiatan dalam sebuah organisasi. Sedangkan dari sisi pengambilan keputusan, ya, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai hal apa saja yang ingin dilakukan, bagaimana cara melakukannya, ya, dan siapa yang akan melakukannya, sehingga nanti perencanaan itu dapat dibuktikan di kemudian hari dalam pencapaian sebuah tujuan organisasi. Kemudian fungsi atau manfaat dari perencanaan. Nah, mungkin ada yang bertanya di minggu kemarin kalau nggak salah di kelas B pagi kalau tidak salah. Itu fungsinya apa toh Pak? Manfaatnya apa toh Pak perencanaan itu? Itu sebagai pengarah organisasi, mengarahkan agar tujuan apa yang ingin dicapai itu langsung mengarah, ya, dan meminimalisir terjadinya pembelokan atau di luar dari tujuan sebuah organisasi, ya. Kemudian meminimalisasi ketidakpastian, ya. Kalau tidak ada perencanaan, maka biasanya pasti terjadi ketidakpastian. Tujuan organisasi tidak bisa tercapai. Nah, kemudian meminimalisasi inefisiensi sumber daya. Maksudnya apa? Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal supaya lebih efisien. Kemudian yang keempat yaitu penetapan standar dan pengawasan kualitas. Ya, karena apa? Karena dengan perencanaan kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, kemudian siapa yang melakukannya, agar apa yang kita inginkan, apa yang perusahaan inginkan itu bisa tercapai sesuai dengan perencanaan. Adapun seandainya pada saat melaksanakan dalam pencapaian tujuan terjadi perubahan, ya, maka itu bisa dilakukan, ya, dapat dilakukan tanpa merubah rencana yang semula sudah dikonsep, ya. Hanya saja nanti bagaimana caranya supaya tidak menyimpang dari apa yang sudah direncanakan dalam sebuah organisasi. Itu ada beberapa persyaratan ya dalam perencanaan, ya. Ada faktual, realistis, ya, logis, fleksibel, berkomitmen, dan komprehensif atau secara menyeluruh. Ya. Kemudian peran dan tujuan
dalam proses perencanaan, yaitu tentunya dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Apa sih tujuan itu? Ya, tujuan merupakan hasil akhir yang ingin diharapkan, yang ingin diraih, yang ingin dicapai atau yang ingin diinginkan oleh sebuah individu, kelompok atau seluruh organisasi. Dalam hal ini adalah perusahaan. Sedangkan rencana seperti yang saya sampaikan ya, segala sesuatu dalam bentuk konsep atau sebuah dokumentasi ya yang menggambarkan bagaimana tujuan akan bisa tercapai. Bagaimana tujuan dari sebuah perusahaan itu bisa diraih ya, dan bagaimana sumber daya perusahaan akan bisa dialokasikan, akan bisa dimaksimalkan, dilakukan penjadwalan, pemrosesan dalam pencapaian tujuan sampai kepada pencapaian tujuan hasil akhirnya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Ya. Ada beberapa jenis tujuan yang dalam sebuah organisasi. Ya, kalau berdasarkan jumlah itu ada tujuan tunggal, single goals atau satu tujuan saja. Kemudian ada juga tujuan yang banyak atau multiple goals ya. Ini berdasarkan tujuan dari dalam sebuah organisasi. Ada juga berdasarkan dengan kejelasan, stated goals dan aktual atau nyata real goals. Artinya apa, Pak? Kalau stated goal itu yaitu suatu tujuan dinyatakan dalam publik, ya, secara publik. Tetapi kalau yang real goal itu dilakukan hanya di dalam internal, tidak dilakukan secara publik, ya. Kalau berdasarkan keluasan dan waktu pencapaiannya itu ada tujuan strategis, strategic goals, ya, tujuan taktis, ya, tactical goals, dan tujuan operasional. Ini yang membedakan adalah kurun waktu atau waktu pencapaian saja. Sedangkan tadi ada jenis-jenis tujuan, ada juga yang namanya jenis-jenis rencana. Ya, rencana kan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau tujuan tadi dibedakan menjadi tiga kriteria, yaitu berdasarkan jumlah, berdasarkan kejelasan, dan berdasarkan waktu pencapaian atau keluasan. Begitu juga dengan jenis-jenis rencana, ada tiga kriteria yang ada di dalam perencanaan, yaitu berdasarkan keluasan atau waktu, berdasarkan kejelasan, dan juga berdasarkan frekuensi penggunaan. Nah, kalau berdasarkan waktu pencapaian itu ada rencana strategis jangka panjang. Jangka panjang itu ini berkaitan dengan waktu. Jangka panjang itu biasanya pencapaiannya itu 3-5 tahun. Sumber daya manusia sebagai aset penting dalam sebuah organisasi. Silakan Mbak Putri. Mbak Putri Andini. Iya, Pak. Oke, silakan dijelaskan, Mbak. Iya, Pak, sebentar. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam suatu organisasi karena merupakan sumber yang mengarahkan organisasi serta mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntunan masyarakat dan zaman. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu diperhatikan, dijaga, dan dikembangkan. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Putri Andini. Pertanyaan dari Mbak Nelly, apakah sangat penting sumber daya manusia itu dalam proses pada sebuah organisasi? Tentunya sangat penting, apalagi yang menjalankan organisasi kalau bukan sumber daya manusia, gitu kan? Sehingga di sini disebutkan sumber daya manusia itu sangat penting karena untuk mengarahkan organisasi dan juga mempertahankan organisasi serta tentunya mengembangkan sebuah organisasi, gitu. Sehingga sumber daya manusia itu harus diperhatikan, gitu. Mulai dari proses pengembangannya, ya,
diberikan pelatihan, diberikan diminta untuk workshop, kemudian pengembangan karirnya bagaimana, kesejahteraannya bagaimana, itu tentunya harus diperhatikan gitu. Nah, juga kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia itu harus diperhatikan. Apakah kebutuhan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusianya itu benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak? Nah, memang diharapkan pada proses pengadaan atau rekrutmen sumber daya manusianya, tenaga kerjanya itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu. Jadi jawabannya sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri Andini, begitu. Mbak Nelly ada di sini? Mbak Nelly, apakah sudah di sini? Nggak hadir ya? Oke, Mbak Putri Andini. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Mbak Rifdatun Nazila. Hal-hal apa saja yang berhubungan dengan MSDM dalam suatu organisasi? Silakan Mbak Putri Andini lagi. Atau Mbak Sinta mungkin dibantu oleh Mbak Sinta Puspa, monggo, atau tetap Mbak Andini. Oh, Mbak Sinta ini nanti ada di bawah. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Putri Andini. Silakan Mbak. Apa saja yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan MSDM pada sebuah organisasi? Dalam yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, yakni 1. Perencanaan, 2. Rekrutmen, 3. Seleksi, 4. Rekrutmen, 5. Orientasi, pelatihan dan pengembangan, 6. Evaluasi kinerja, 7. Kompensasi, dan 8. Pengintegrasian. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari Mbak Putri Andini ya. Memang pada proses menjalankan sebuah organisasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yang berkaitan dengan MSDM. Nah, yang disebutkan oleh Mbak Andini ini secara global gitu ya. Kalau menurut bukunya Trisnawati Sule menyampaikan ya, pada proses pengembangan proses menjalankan dalam sebuah organisasi ada yang dimanakan seperti perencanaan ya, harus dibutuhkan perencanaan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan SDM ya, gitu ya. Perencanaan sumber daya manusianya itu bagaimana, kemudian proses bagaimana cara untuk mendapatkan sumber dana manusia yang sesuai dengan klasifikasi atau kebutuhan dari perusahaan itu. Prosesnya bagaimana? Mulai dari tadi rekrutmennya bagaimana, seleksinya bagaimana, kemudian proses penempatannya itu bagaimana, serta kontrak tenaga kerjanya itu sistemnya bagaimana. Ya, kalau sudah direncanakan, kemudian dilakukan pengadaan sumber daya manusia, dilakukan dan sudah didapatkan sumber daya manusia, kita harus memperhatikan yang namanya personal development. Cara untuk mengembangkan sumber daya manusia bagaimana? Apakah dilakukan pengembangan dari segi pendidikannya, melalui atau diikutkan pelatihan atau diikutkan workshop dan lain sebagainya. Proses pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian kalau sudah didapatkan sumber daya manusia, kita juga memperhatikan yang namanya kesejahteraan dari sumber daya manusia itu sendiri, tenaga kerja itu sendiri, mulai dari pemberian insentif, kemudian jaminan kesehatan, ya, kemudian jaminan keselamatan tenaga kerjanya, kemudian penghargaan pemberian reward, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ya, jangan sampai sumber daya yang kita miliki, sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu karena tidak merasa tidak diperhatikan, dia akan keluar. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Terkecuali memang
tenaga kerja tersebut atau sumber daya manusia tersebut ada permasalahan atau persoalan. Nah, kalau sudah dilakukan proses pengembangan, kita sudah memperhatikan kesejahteraannya, maka kita bisa memanfaatkan secara maksimal, mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sebuah perusahaan itu, bagaimana caranya supaya proses pengembangan karirnya bisa naik melalui promosi K, melalui rotasi bagian K, mulai demosi, transfer dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan, ya, begitu. Oke, pertanyaan dari Mbak Rifdatun. Pak Rifdatun sudah hadir? Apakah hadir di Zoom meeting ini? Ya, bagaimana Mbak? Penjelasan dari Mbak Putri Andini dan tambahan dari saya? Apakah sudah jelas? Ya, hal-hal yang berkaitan tadi mulai dari perencanaan ya, kemudian proses pengadaannya bagaimana, kemudian cara pengembangannya bagaimana, kemudian cara memanfaatkannya bagaimana, pemanfaatan sumber daya manusianya ya, gitu. Ya, sudah 21. Baik, saya mulai ya, teman-teman. Persiapan ya. Oke, nanti pada saat mulai, Zoom-nya akan saya tutup ya, biar teman-teman bisa konsentrasi di pengerjaan soal. Sudah siap? Ya, Pak. Oke, bismillah ya, teman-teman konsentrasi, fokus, diperhatikan waktu pengerjaannya ya, karena nanti kode soal itu akan teracak ya oleh sistem, oleh kuisis, teman-teman fokus, diperhatikan waktunya ya, maksimal 20 menit. Jadi saya mulai pukul 9.52 ya, nanti selesai pukul 10.12 menit. Begitu ya, saya mulai. Oke, teman-teman silakan. Teman-teman silakan bisa dimulai. Mohon izin, Zoom-nya saya tutup ya. Silakan mengerjakan. Demikian penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Saya Hojayadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.